Kalian lagi apa? Sini dengerin aku cerita. Hai, ini Hana punya cerita. Kalian lagi apa? The Tiger's Moms Reborn part 17. Mari kita mulai. Jiwon mencari-cari di dalam tas tangannya hingga menemukan kartu nama Ji Jin-hee. Tekadnya sudah bulat. Tapi ia masih ingin memastikan bahwa dia dan anak-anaknya aman. Ia segera mengetik nomor yang tertera di sana dan menempelkan ponsel ke telinga. Ia bergerak pelan, mondar-mandir di tengah kamar saat Sang Hun sudah berangkat ke kantor. Pengacara Ji Jin-hee, suara berat Jin-hee terdengar di seberang. "Ah, selamat siang, ketua kelas," ucap Jiwon canggung. Di seberang, Jin-hee terkejut. Ia di ruang kerjanya sampai terkesiap. Satu-satunya orang yang memanggilnya seperti itu hanya Jiwon. "Kang Jiwon?" Benar," jawab Jiwon pelan. Jin-hee tidak bisa menahan senyuman. "Bagaimana kabarmu?" Jiwon tersenyum tipis. "Aku baik," jawabnya. "Ada yang bisa aku bantu?" tanya Jin-hee balik. Ketua kelas, aku ada yang ingin kuperlihatkan padamu. Tapi aku bingung bagaimana caranya," ucap Jiwon perlahan. Jin-hee mengangguk-angguk seolah ia mengerti. "Apa itu?" Min-hee berkata, "Sebaiknya kau melihatnya langsung." Tapi Jiwon mondar-mandir lagi. "Kudengar kantormu berseberangan dengan kantor suamiku. Jadi..." Jin-hee tertegun, seolah mengetahui kemana arah pembicaraan ini. "Oh, tidak masalah. Jika tidak bertemu di kantorku, beritahu saja di mana. Aku akan datang." Jiwon menggaruk belakang lehernya. "Masalahnya, aku tidak tahu tempat mana yang aman untuk membicarakan ini," ucapnya pelan, terdengar malu. Jin-hee segera memutar otak. "Bagaimana jika di tempatku?" Jiwon tertegun. "Tempatmu?" Jin-hee terkejut sendiri. "Oh, maksudku..." Ia memukul kepalanya tanpa suara. "Aku bisa mengundangmu dan anak-anak untuk makan siang di tempatku. Lalu sekalian kita membahas tentang itu." Jiwon merasa itu ide yang sangat baik. Benar juga. Diam-diam Jin-hee menghembuskan nafas lega. "Benar. Akhir pekan ini bagaimana? Anak-anakmu ada waktu?" Jiwon tersenyum. "Aku akan bertanya dengan anak-anakku," ucapnya. "Terima kasih, ketua kelas." Jin-hee tersenyum tulus. "Tidak, jangan terima kasih sekarang. Aku akan segera mengabarimu," ucap Jiwon. Lalu menarik ponsel dari telinga setelah panggilan berakhir. Ia menghela nafas lebih lega. Sementara itu di tempat lain, Min-hee tidak bisa mengeluarkan pikiran tentang ayahnya akan membelikan selingkuhan apartemen selama di kampus. Ia mengeluarkan ponsel untuk menghubungi Jin-hee. Namun ia berhenti. Karena pesan terakhir pria itu adalah kekerasan tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Sangat benar, tapi ia tidak menyukainya. Sang Ho nyaris tidak bisa tersenyum melihat betapa mewahnya unit apartemen di kawasan Hanam-dong yang ia dan Yuri datangi. Setiap jengkal marmer di bawah sepatunya seolah-olah berteriak, "Mahal, mahal!" ke arah dompetnya. "Wah, cantik sekali!" Yuri berlari kecil ke dinding kaca besar yang langsung menghadap ke panorama Sungai Han yang berkilauan. Agen properti berpakaian jas rapi di samping mereka berdehem pelan dengan senyum profesional yang sangat meyakinkan. "Benar sekali, Nona. Unit ini adalah salah satu yang terbaik di gedung ini," ujar sang agen sembari merentangkan tangannya menunjukkan ruangan. Luasnya 250 meter persegi dengan konsep open plan. Memiliki 4 kamar tidur utama yang masing-masing dilengkapi walk-in closet, dapur custom dari Italia, dan sistem filtrasi udara tingkat medis. Selain itu,
Fasilitas gedung mencakup kolam renang infinity, layanan konsier 24 jam, dan akses pribadi ke gym eksklusif. Investasi yang sangat setimpal untuk kenyamanan Anda. Sang Hun nyaris berteriak panik mendengar kata investasi itu. Di kepalanya, angka 0 di belakang harga apartemen ini menari-nari seperti setan. Namun, ia tetap berusaha mempertahankan senyuman kaku di wajahnya yang mulai berkeringat. Ah, begitu ya. Opa! Yuri berlari menghampiri Sang Hun dan memegang tangannya, bergelayut manja. Aku mau apartemen ini. Mata Sang Hun membesar, pupilnya bergetar hebat. Namun topeng senyumnya belum lepas. Yang ini? Sayang, bukankah ini terlalu luas untukmu sendirian? Mungkin kita lihat yang lain saja dulu? Yang lebih minimalis? Yuri menggeleng manja dengan bibir yang mulai maju. Tidak, ingin yang ini saja. Pemandangannya sangat bagus untuk konten media sosialku. Ucapnya telak, lalu memandang agen properti dengan percaya diri. Kami akan ambil yang ini. Sang Hun tersentak seolah tersengat listrik. Sebentar. Agen properti menghentikan gerakannya yang hendak mengambil dokumen kontrak. Mata Sang Hun dengan alis terangkat satu, seolah menaklukkan kemampuan finansial pria itu. Wajah Yuri langsung berubah bete. Ia melepaskan tangan Sang Hun dengan kasar. Jika tidak apartemen ini, ya sudah, kita putus saja. Yuri berbalik, hendak melengos pergi dengan hentakan kaki yang dramatis. Sang Hun segera menahan tangan Yuri. Panik setengah mati. Tidak begitu sayang, jangan marah dulu. Ucapnya sembari terkekeh hambar yang lebih terdengar seperti ringkikan kuda sakit. Aku ingin apartemen ini, sekarang. Tegas Yuri lagi, menatap Sang Hun dengan mata yang menuntut. Sang Hun seperti kerbau yang dicucuk hidungnya, dan demi harga dirinya di depan agen properti yang menatapnya sinis, akhirnya menyerah. Dengan tangan sedikit gemetar, ia meraba saku jasnya. Ia mengeluarkan kartu kredit perusahaan, kartu yang seharusnya tidak ia gunakan untuk urusan pribadi, dan menyerahkannya pada sang agen. Agen properti menerimanya sembari membungkuk sangat sopan, seolah-olah kartu itu adalah kunci surga. Pilihan yang sangat bijaksana, Tuan Park. Saya akan segera memproses depositnya. Yeay! Seru Yuri senang. Langsung memeluk lengan Sang Hun dan mengecup pipinya berkali-kali. Opa yang terbaik, aku sayang sama Opa. Sang Hun tertawa kaku. Tangannya mengelus kepala Yuri sementara matanya menatap kosong ke arah Sungai Han. Lobi apartemen di kawasan Seoul Forest itu terlihat seperti galeri seni. Lantai marmernya begitu mengkilap hingga Min-hee bisa melihat pantulan wajahnya sendiri. Ji-won menggenggam tas tangannya dengan erat, sementara Do-yoon dan Sun-woo berdiri tegak, mencoba terlihat biasa saja meski mata mereka terus menjelajahi kemewahan di sekitarnya. Ajusi itu terlihat sangat sukses, bisik Min-hee pada ibunya. Ji-won mengangguk membenarkan. Begitu pintu lift terbuka, langsung di lantai unit milik Jin-hee, mereka disambut oleh aroma kayu cendana dan masakan rumah yang menggoda. Ah, kalian sudah datang? Jin-hee muncul di balik dinding pembatas, masih mengenakan celemek di atas baju rumahnya yang terlihat santai. Ia tersenyum sangat lebar. Jenis senyuman yang membuat kerutan kecil di sudut matanya terlihat begitu hangat. Silakan masuk, jangan sungkan, anggap saja rumah sendiri, ucap Jin-hee sembari menyiapkan sandal rumah untuk mereka. Ji-won melangkah masuk dengan pandangan terkagum-kagum. Ruang tamunya memiliki langit-langit tinggi dengan jendela besar yang menampilkan pemandangan kota Seoul yang spektakuler. Rak bukunya penuh dengan literatur hukum dan seni, serta beberapa penghargaan bergengsi atas namanya yang terpajang rapi di dinding. Wah, seleramu bagus sekali Ajusi, ucap Do-yoon kagum. Jin-hee tertawa kecil. Ayo, kita makan siang dulu, ajaknya dan melangkah duluan. Min-hee membesarkan mata melihat isi meja makan. Wah,
Jusi mau masaknya? Jinhee tertawa malu sembari melepaskan celemeknya. Aku memasak telur dadarnya. Jiwon dan anak-anaknya tertawa. Aku juga baru bisa memasak telur dadar, ucap Sunwoo sembari mengangkat tangan. Jiwon menatap putra bungsunya gemas. Mari, ajak Jinhee dan duduk di ujung meja. Coba. Penasaran gak sih yang terjadi selanjutnya? Aku upload hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Berjumpa di part selanjutnya.